Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Minggu. Lihat sini. Selamat hari Minggu. Selamat Hari Minggu. hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah raya Smart Kids Ceria. Woo! Yes, Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita harus juga ceria Ceria. Natalia. Seperti Natalia hari ini Ceria. Yuk semua kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan juga firman Tuhan. Semua siap? Siap. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu kau angkat aku jadi anakmu. Betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapanmu. Naikkan pujian syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus juru selamatku. Ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu kau angkat aku jadi anakmu. Betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapanmu. Naikkan pujian syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus juru selamatku. Ku cinta padamu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu kau angkat aku jadi anakmu. Betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapanmu. Naikkan pujian syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus juru selamatku. Ku cinta padamu. Ku cinta padamu. Ku cinta padamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah melindungi kami. Sekarang saatnya kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Berkati juga teman-teman kami yang beribadah di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan ya. Ya. Kita mau nyanyikan pujian Saat Iblis Merayuku. Kita mau katakan Kita tolak tolak dalam nama Yesus. dahsyat.
generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Sebelumnya kita naikkan pujian, Ku Buka Hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berkati juga guru-guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil.
Tetapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu menjungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk merebutkan harta. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat
taat pada firman Tuhan. Anak-anak Smart Kids yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan tentang kisah Simson dan Delila. Meskipun Simson hebat, tapi dia tidak menguasai dirinya. Yang terjadi, dia memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delila. Yang ada adalah kehancuran. Akhirnya Simson menjadi bahan olok-olokan atau ejekan. Nah, hari ini kita belajar tentang pentingnya menguasai diri atau penguasaan diri. Contohnya, kita tidak mudah marah ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau terkabul. Atau mungkin saat kita diejek orang lain, kita tetap sabar. Karena Amsal 16 ayat 32 dalam Alkitab dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amin. Ayo kita sama-sama katakan, aku, sekali lagi, aku bisa menguasai diri. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan dengarkan teman-teman kita menghafal ayat hafalan minggu ini. Mari kita saksikan teman-teman kita ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam ia setia juga dalam, dan barang siapa ia dalam. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Teman-teman semua, ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7b. Berbunyi demikian. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Smart Kids kita pada pagi hari ini. Mari kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami berdoa Tuhan memberkati semua anak-anak yang mengikuti siaran ini. Di rumah bahkan di mana saja Tuhan berkati mereka semua. Kami khusus berdoa bagi anak-anak yang minggu ini berulang tahun. Buat Hansel, Tuhan berkati Tuhan. Juga Clara Sahuat, Clara Dharma Bakti, dan Ana Immanuela Wendy. Tuhan berkati mereka semua. Di usia yang Tuhan tambahkan, biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun untuk pekan ini. Ada adik Hansel Timothy M. Ambalinggi yang berulang tahun pada tanggal 19 Juli. Adik Clara Claudia Sohwat tanggal 22 Juli, adik Clara Immanuela Dharma Bakti tanggal 22 Juli, dan adik Manuela Ivanka Wendy tanggal 23 Juli. Umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke kerabat, teman, atau keluarga kalian agar mereka merasa terberkati melalui video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.